Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Kultum Ekonomi Syariah Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matlul Falah yang berbahagia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang menjanjikan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu semua umat Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad SAW wajib untuk mengamalkan ekonomi syariah, mengkaji ekonomi syariah, mempraktekkan ekonomi syariah, mendakwahkan ekonomi syariah kepada keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, dan bangsa keseluruhan. Karena ekonomi syariah adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam. Sebagaimana sabda Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan ajaran-ajaran dariku meskipun hanya satu ayat. Seberapapun kemampuan kita, penguasaan kita terhadap ekonomi syariah, harus kita kenalkan kepada keluarga kita kenalkan kepada lingkungan kita, sejawat kita, partner kita, masyarakat secara luas dengan berbagai instrumen, dakwah secara online atau offline, karena kita harapkan dengan literasi ekonomi syariah ini, masyarakat paham bahwa ekonomi syariah betul-betul menjanjikan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan individu dan sosial, dan kebahagiaan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, Kabupaten Pati adalah kabupaten yang religius. Kabupaten di mana di dalam kabupaten ini terdapat pondok pesantren yang jumlahnya banyak sekali. Terdapat para ulama-ulama yang luar biasa. Ada Ki Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ada Ki Haji Abdullah Zain Salam, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati. Ada Ki Haji Suyuti Abdul Qadir, seorang ulama, pemimpin ulama pada masanya yang punya harisma yang luar biasa. Ada Ki Haji Muhammadun Abdul Hadi, ada Kiai Mahfud Salam, seorang nasionalis sejati, ada Kiai Muhammadun Pondoan, seorang ulama yang begitu luar biasa. Dan di Kabupaten Pati ini terdapat banyak sekali masjid, musola, madrasah, lembaga pendidikan yang mencerminkan bahwa Kabupaten Pati adalah kabupaten yang religius, kabupaten yang betul-betul bernuansa Islam, bercirihan Islam, berbasis nilai-nilai yang transendental. Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah secara nasional yang sudah dimulai pada tahun 1991, alhamdulillah di Kabupaten Pati pada hari-hari ini sudah berkembang ekonomi syariah yang berjalan secara masif dan akseleratif. Para pemirsa yang berbahagia, minimal ada dua indikator yang bisa kita jelaskan mengapa ekonomi syariah di Kabupaten Pati ini berkembang secara masif, secara akseleratif. Yang pertama, berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga keuangan yang memberikan servis sesuai dengan keilmuan ekonomi syariah. Ada layanan murabahah, ada layanan mudharabah, ada layanan musyarakah, ada layanan wadi'ah, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah ini terus mengalami peningkatan. Kita contohkan peleburan berbagai institusi keuangan syariah di dalam BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, yang asalnya ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada juga Bank Muamalah, kemudian sekarang ada
BSI atau Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia. Kemudian di samping itu ada Artamas Syariah, ada Fastabik, ada Ya Umi Fatimah, ada Usaha Bersama Syariah USB, dan Artabahana Syariah dan lain-lain. Lembaga ekonomi syariah ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi syariah di Kabupaten Pati ini sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini adalah realitas yang menggembirakan sehingga masyarakat muslim bisa memanfaatkan layanan ekonomi syariah ini sesuai dengan keyakinan yang diyakini kebenarannya. Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud di dalam salah satu tulisannya menjelaskan, dalam konteks transaksi yang ada di ekonomi syariah, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Semua ulama memperbolehkan transaksi murabahah, transaksi mudharabah, transaksi musyarakah, wadi'ah, ijarah, dan lain-lain. Artinya, al-muttafaqu muqaddamun alal mukhtalaf. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu harus kita dahulukan daripada sesuatu yang diperselisihkan. Karena al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pandangan para ulama, itu langkah yang dianjurkan. Karena dengan transaksi lewat lembaga ekonomi syariah yang tadi saya sampaikan, itu ada kepuasan spiritual, kepuasan psikologis, kepuasan material sekaligus. Yang kedua, indikator kebangkitan ekonomi syariah di Kabupaten Pati adalah berdirinya lembaga-lembaga filantropi Islam, wabil khusus lembaga zakat yang bergerak secara kolektif. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ditopang oleh Lazisnu, lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Ada Lazismu, lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, dan ada lazis-lazis yang lain di berbagai instansi yang memperkuat lembaga ekonomi syariah. Basnas, Lazisnu, Lazismu, dan lembaga-lembaga yang lain yang bergerak di bidang filantropi Islam ini adalah lembaga ekonomi syariah karena dia bergerak untuk menghimpun dana zakat, menyalurkan dana zakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa, program Kultum Ekonomi Syariah Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matlul Falah, data terakhir penghimpunan zakat di Kabupaten Pati ini cukup fantastis. Kita hampir menyentuh di angka 10 miliar. Basnas berhasil menghimpun kurang lebih 4,5 miliar. Lazisnu dalam rilisnya yang terakhir menghimpun kurang lebih 3 miliar. Kemudian ada Lazismu yang hitungannya juga miliaran, dan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kita mampu menembus kurang sedikit di angka 10 miliar. Dari potensi zakat di Kabupaten Pati ini sekitar 20 miliar. Jadi kita hampir menyentuh angka 50% dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Pati. Para pemirsa yang berbahagia, dua indikator kebangkitan ekonomi syariah di Kabupaten Pati ini tentu menjadi PR yang tidak ringan bagi kita. Salah satu PR, tanggung jawab jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang adalah menyiapkan kader-kader muda yang punya literasi ekonomi syariah yang kuat, punya skill yang profesional, punya attitude yang baik, punya integritas moral yang tinggi. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu bersaing di tengah era globalisasi, yang memahami ekonomi syariah mutlak dibutuhkan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Semoga Institut Pesantren Matlul Falah menjadi salah satu lembaga yang
siap untuk menyiapkan kader-kader penerus ekonomi syariah yang betul-betul memahami segala hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga kebangkitan ekonomi syariah di Kabupaten Pati ini selalu bisa disuplai SDM-SDM yang profesional, SDM-SDM yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.